Coba deh, pikirin sebentar. Benda yang kita pakai setiap malam, tempat tidur kita. Sebuah ruang yang rasanya paling privat, paling personal ya kan? Hampir kayak jadi bagian dari diri kita sendiri. Rasanya tuh tempat tidur udah jadi bagian yang nggak bisa dipisahin dari hidup kita sekarang. Semacam benteng pribadi, tempat kita bisa jadi diri sendiri, lepas dari hiruk-pikuk dunia luar. Tapi, pertanyaannya emang dari dulu selalu begini ya? Nah, ini dia nih yang mau kita bahas bareng-bareng. Ternyata perjalanan sebuah tempat tidur itu cerminan dari perjalanan peradaban manusia loh. Dari yang awalnya cuma alat buat bertahan hidup, sampai jadi simbol kenyamanan modern. Yuk kita telusuri dari paling awal. Oke, kita mundur jauh banget ke masa lalu, ke alas tidur manusia yang paling pertama. Dan di sini jangan bayangin empuk ya, kata nyaman itu bahkan belum ada di kamus mereka. Bisa kita lihat di sini, tempat tidur pertama itu pada dasarnya cuma soal bertahan hidup. Tujuannya bukan empuk atau nyaman, tapi aman. Mereka bikin alas dari tanaman, terus ditaburi abu. Tahu buat apa? Ternyata itu trik cerdas buat ngusir serangga. Tidurnya pun bareng-bareng di dekat api, bukan buat kumpul-kumpul seru, tapi murni biar hangat dan terlindung dari predator. Nah, disinilah perubahan besar pertama terjadi. Begitu manusia mulai mengangkat tempat tidurnya dari tanah, fungsinya langsung berubah total. Ini bukan lagi soal hidup atau mati, tapi soal status. Coba deh lihat bedanya, jauh banget kan? Di satu sisi, alas tidur di tanah. Sisi lain, ranjang megah Mesir kuno. Jadi, mengangkat tempat tidur dari lantai itu sebuah statement. Itu cara Fir'aun dan para bangsawan buat misahin diri dari tanah, dari serangga, dan ya, tentu saja dari rakyat jelata. Tiba-tiba, cara kita tidur jadi cerminan kelas sosial. Dan setiap detailnya itu punya arti. Kakinya diukir bentuk singa, simbol kekuatan. Ada spray dari linen, itu nunjukin kemewahan. Bahkan sandaran kepala yang dari kayu keras, itu ada fungsinya loh, buat ngejaga tatanan rambut mereka yang rumit biar nggak rusak. Jadi tempat tidur itu panggung pertama buat pamer status. Sebuah ide yang kalau dipikir-pikir sebenarnya masih ada sampai sekarang ya kan? Oke, sekarang coba bayangin ini. Tempat tidur kamu itu bukan tempat pribadi buat istirahat, tapi malah jadi pusat kehidupan sosial. Kamu nerima tamu di sana, ngobrol di sana. Aneh kan kedengerannya? Tapi ini dulu normal banget. Contohnya nih, di Yunani dan Romawi kuno. Tempat tidur yang namanya Klein ini jadi pusat segalanya. Orang-orang bukan cuma tidur di situ. Mereka makan, debat filsafat, sampai menjamu tamu sambil rebahan. Jadi tempat tidur itu dulunya ruang publik, kebalikannya banget dari konsep kita sekarang. Lanjut ke abad pertengahan, prioritasnya geser lagi. Di kastil-kastil batu yang dinginnya minta ampun, tempat tidur berkanopi ini lebih mirip benteng pribadi. Tirai tebalnya itu ditutup rapat bukan buat gaya-gayaan, tapi beneran buat menciptakan gelembung kehangatan dan sedikit privasi di tengah ruangan yang gede dan rame. Oke, jadi kehangatan dan privasi dasar udah dapat, terus apa? Pertanyaan berikutnya muncul, kapan kebersihan jadi standar baru? Nah, jawabannya membawa kita ke era pencerahan, dan ini mengubah segalanya. Yap, kita masuk ke sebuah revolusi. Di era ini, kebersihan tempat tidur itu tiba-tiba jadi penting banget dan dihubung-hubungkan sama moralitas. Punya tempat tidur bersih itu bukan lagi soal kaya atau miskin, tapi soal karakter. Pergeseran budayanya ini luar biasa loh. Spray putih yang bersih itu jadi simbol kebajikan, tanda orang baik-baik. Tiba-tiba, tempat tidur yang kotor itu bukan cuma jorok, tapi dianggap cerminan orang yang moralnya rusak. Nah, dari sinilah asal-muasal obsesi modern kita sama kamar tidur yang harus rapi dan bersih. Sambil jalan, teknologi kasurnya sendiri ikut berevolusi. Dari yang tadinya cuma karung isi jerami, terus jadi kasur bulu angsa yang super mewah, sampai akhirnya revolusi industri melahirkan kasur pegas. Nah, ini momen penting. Untuk pertama kalinya, kenyamanan itu bukan cuma buat orang kaya. Semua orang bisa ngerasain. Inilah yang namanya demokratisasi kenyamanan. Dan sekarang, kita sampai di era modern. Era di mana kita mendekati tidur pakai sains dan teknologi. Tapi, pencarian kita akan tidur yang sempurna ini malah menciptakan sebuah paradoks yang menarik. Titik baliknya ada di tahun 1953. Waktu itu, ditemukanlah yang namanya tidur REM. Sejak saat itu, tidur bukan lagi sekedar aktivitas misterius. Tidur jadi proses ilmiah yang bisa diukur, dianalisis, dan ya, dioptimalkan. Dan inilah fokus tidur kita di zaman sekarang. Tentu, kita masih peduli banget sama kenyamanan dan kesehatan, tapi lihat deh, sekarang ada elemen baru, data, metrik, dan kecemasan. Ironis banget kan?
usaha kita mencari tidur yang sempurna secara ilmiah, malah melahirkan kegelisahan yang baru. Kondisi ini bahkan sampai punya nama sendiri, ortosomnia, yaitu obsesi yang gak sehat buat dapatin tidur sempurna berdasarkan data dari sleep tracker kita. Kita jadi terlalu fokus sama skor dan grafik sampai lupa caranya istirahat beneran. Aneh ya, kita berusaha terlalu keras untuk bisa santai. Jadi, ini dia refleksi terakhir kita. Dari alas jerami buat bertahan hidup, sampai kasur pintar yang bisa melacak setiap tarikan napas kita. Perjalanannya luar biasa ya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, dalam pencarian kita akan tidur yang terukur dan sempurna, jangan-jangan kita malah kehilangan esensi dari istirahat itu sendiri, yaitu kemampuan untuk pasrah dan benar-benar melepas semuanya.